Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmatul hayah, nikmat hidup. Bisa menjalani kehidupan kita pada hari ini, pada bulan ini, pada bulan Syawal yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, semua amaliyah kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai di akhirat kelak. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Bulan Syawal termasuk bulan yang sangat mulia. Bulan yang dinamakan oleh para ulama sebagai bulan peningkatan dan kualitas amal ibadah yang sudah kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Bulan Syawal tentunya salah satu bulan yang mulia. Yang ketika bulan tersebut mulia, maka akan lebih mulia ketika itu diisi dengan amalan-amalan yang agung dan mulia. Ada beberapa amalan dan kebiasaan pada bulan suci Ramadan hendaknya kita lakukan untuk kita lakukan pada bulan Syawal tersebut. Di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan pada bulan Syawal, di antaranya 1. At-tahni'ah. Memberikan kabar gembira, memberikan suatu perkataan. Kalau dalam bahasa kita, itu memberikan ucapan selamat. Yaitu selamat hari raya dan mohon maaf kepada sesama. Perlu kita ketahui sesungguhnya hari raya Id adalah bagaimana kita kembali kepada kesucian fitrah diri kita masing-masing. Hari raya bukan sekedar sholat Id. Hari raya bukan sekedar bersalam-salaman. Hari raya bukan sekedar menggunakan pakaian baru. Makanya para ulama mengatakan, laisal Id liman labsal jadid, walakinnal Id liman imanuhu yazid. Idul Fitri bukan sekedar menggunakan pakaian baru, tetapi Id adalah orang-orang yang imannya selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan dalam kitab Kanzun Najah was Surur, yang disebut Id adalah, yaitu hari kemenangan adalah hari di mana orang tersebut tidak melakukan dosa salah, maka itulah hari kemenangan yang sesungguhnya. Maka sungguh luar biasa. Id kembali kepada fitrah. Itulah yang dinamakan Idul Fitri yang sesungguhnya. Idul Fitri, Id adalah tidak mengerjakan dosa salah pada hari tersebut. Maka itu adalah Id yang sesungguhnya. Maka para ulama, bahkan baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika datang hari kemenangan Idul Fitri bulan Syawal, maka disunahkan untuk kita sama-sama mengucapkan ucapan selamat dan diiringi dengan doa setelahnya. Maka tidak heran kita lihat ada spanduk-spanduk, kita lihat ada slogan-slogan, kita lihat ada beberapa ucapan-ucapan menarik yang kalau dalam bahasa Arabnya sering, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Inilah di antara perbuatan dan amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama, baginda Rasul, untuk senantiasa kita ucapkan
dan kita lakukan ketika bulan Syawal. Yang pertama, mengucapkan ucapan selamat dan diiringi dengan doa kepada sesama. Yang kedua, di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Syawal, yaitu saling memaafkan. Bukankah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Engkau saling memaafkan adalah jalan menuju ketakwaan. Saling memaafkan bukan hanya pada bulan Syawal, tetapi saling memaafkan itu adalah pada setiap waktu. Kalau kita ingin melihat bagaimana contoh dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika akan meninggal dunia, beliau mengajarkan kepada kita, beliau mengumpulkan para sahabat beliau. Kemudian ditanyakan, apa kata beliau? Apakah saya memiliki dosa salah kepada kalian? Maka para sahabat menjawab, tidak ada. Artinya apa? Ini mengajarkan, baginda Rasul mengajarkan kepada kita. Sesungguhnya kita sebagai umat manusia hendaknya saling memaafkan. Terlebih lagi pada bulan suci Ramadan yang diiringi selanjutnya adalah bulan Syawal yang sangat mulia. Maka sangat pas, sangat pantas karena munasabahnya Idul Fitri yang identik dengan saling maafkan, maka bulan Syawal adalah tempat kita saling maafkan. Tetapi bukan maknanya ketika ada orang melakukan salah harus nunggu bulan Syawal tahun depan baru dimaafkan. Tidak. Baginda Rasul, walau bagaimanapun kesalahan seseorang, beliau tetap memaafkan siapapun yang bersalah kepadanya. Beliau adalah orang yang sangat pemaaf. Bahkan orang-orang yang akan membunuh beliau maafkan. Orang-orang yang pernah membunuh paman beliau Hamzah, beliau maafkan. Orang-orang yang pernah mengancam beliau untuk dibunuh dulu, dimaafkan. Kenapa? Begitulah baginda Rasul memiliki sifat pemaaf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Syawal adalah momentum yang sangat mulia untuk kita sama-sama saling memaafkan satu sama lain. Yang ketiga, amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Syawal, yaitu siyamu Syawal atau siyamu sitti min Syawal. Berpuasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Sudah jelas dikatakan oleh baginda Rasul dalam riwayat Imam Muslim. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan, man shoma Ramadhana, siapapun yang puasa pada bulan suci Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melanjutkan puasa tersebut dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya, taubahnya, kana kasiyamid dahr, taubahnya seperti puasa setahun penuh. Para ulama mengatakan, sesungguhnya cara yang dilakukan untuk puasa pada bulan Syawal berbagai macam cara. Di antaranya, 1, apakah boleh digabung antara puasa sunnah dengan puasa qadha? Apakah boleh atau tidak? Dalam rentetan mazhab Imam Syafi'i menjelaskan, tidak apa-apa menggabungkan antara puasa qadha Ramadan dengan puasa bulan Syawal. Bahkan para ulama mengatakan boleh untuk digabungkan antara Senin Kamis dan digabungkan dengan puasa sunnah Syawal. Inilah beberapa pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab yang lain tidak membolehkan. Kenapa? Suatu amalan yang wajib tidak boleh untuk digabungkan dengan amalan yang sunnah. Nah, maka itulah perbedaan pendapat para ulama. Lalu kemudian, yang kedua, akankah, wajibkah untuk kita lakukan sholat puasa Syawal ini dengan berurutan? Ataukah boleh dengan selang-seling? Ataukah boleh kapanpun kita dapat? Para ulama menjelaskan, memang yang sunnah adalah bagaimana puasa sunnah Syawal itu langsung dilakukan dan caranya berurutan, al-muwalah, berurutan. Sekarang puasa, besok puasa, terus selama 6 hari. Tetapi kemudian ketika ada halangan, yang mungkin halangan tersebut tidak bisa untuk kita lawan, maka tidak apa-apa. Berpuasa bulan Syawal, mungkin sekarang puasa,
besok tidak, selanjutnya puasa, ataupun dibarengi dengan Senin Kamis, ataupun dibarengi dengan puasa Ayyamul Id, Ayyamul Bid, maka tidak apa-apa. Nah, begitulah pendapat para ulama. Lalu kemudian, mana yang kita dahulukan? Akankah yang kita dahulukan puasa sunnah Syawal, ataukah mengqadha puasa dulu? Karena Anda kita dengar, ada orang yang menyebutkan sesungguhnya puasa Syawal dulu dilakukan, puasa qadha boleh kapan saja. Para ulama menjelaskan, kalau kita lihat redaksi hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis itu beliau mengatakan thumma atba'ahu sittan min Syawal, menggunakan thumma, yang dimana ketika kita belajar nahwu saraf, thumma adalah salah satu dari huruf atof. Huruf atof maknanya thumma itu dalam kitab Kawakibud Durriyah menjelaskan sesungguhnya thumma litartib. Artinya apa? Tertib. Artinya puasa Ramadan dulu dihabiskan, baru puasa Syawal. Ataupun boleh mengambil pendapat mazhab Imam Syafi'i yang boleh digabungkan antara puasa qadha dan puasa Syawal tersebut. Nah, inilah bagaimana kemudian baginda Rasul mengajarkan kita sesungguhnya 6 hari di bulan Syawal. Dan ditambah dengan puasa Ramadan itu tak ubahnya seperti puasa setahun penuh. Kemudian amalan yang selanjutnya yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan adalah hendaknya apa amalan-amalan ibadah yang sudah kita lakukan pada bulan-bulan Ramadan tersebut, kita lakukan pada bulan Syawal lagi. Termasuk diantaranya qiyamul lail, salat tarawih. Salat tarawih diantara tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa membiasakan diri untuk bangun tengah malam, untuk melakukan qiyamul lail tahajud. Maka ketika bulan Ramadan telah berlalu, salat tarawih tidak ada, tetapi salat tahajud tetap ada sampai kapanpun. Inilah di antara tujuannya salat tarawih tersebut. Kemudian di antaranya sedekah, di antaranya membaca Al-Quran, dan di antaranya membaca zikir. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang benar-benar a'id, al-faiz, al-maqbulin. Orang-orang yang benar-benar kembali kepada Allah. Jadi orang-orang yang benar-benar menjadi orang yang menang. Menjadi orang-orang yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan beberapa sunnah dan amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan pada bulan Syawal. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal